Hai, saya Radita Arifurwanin, mahasiswa Teknik Manajemen Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan membahas makalah yang berjudul Penerapan Bisnis Intelijen pada Korteks dalam ranah digital. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah tulang punggung pendapatan negara yang menyumbang lebih dari 80% APBN. Namun, di era ekonomi digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menghadapi tantangan yang besar seperti volume transaksi melonjak tajam dan modus penghindaran pajak semakin kompleks. Untuk memodernisasi administrasi ini, pemerintah membangun Cortex Administration System. Nah, agar tumpukan data mentah dalam Cortex bisa diubah menjadi informasi strategis, disinilah peran krusial dari Business Intelligence dan Compliance Risk Management diimplementasikan. Mari kita bedah landasan teorinya terlebih dahulu. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 39 PC 2021, Business Intelligence didefinisikan sebagai teknik yang menggabungkan arsitektur, perangkat TI, dan basis data untuk mengumpulkan dan mengelola pengetahuan demi penyajian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Sedangkan Compliance Risk Management adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang terstruktur, objektif, dan berulang untuk membentuk risk engine atau mesin penentu risiko. Untuk mengubah data menjadi keputusan, BI bersandar pada 5 komponen utama, yaitu data source dari internal maupun pihak ketiga, proses ETL untuk pembersihan data warehouse sebagai penyimpanan terpusat, data analytics dan data mining menggunakan kecerdasan buatan, dan ditutup dengan data visualization dan dashboard secara real-time. Penerapan ini didukung oleh literatur akademis seperti modul materi non-perpajakan teknologi informasi dari DJP, CRMBI langkah awal menuju Data Driven Organization dari DJP, Surat Edaran Nomor 39 PC 2021. Bagaimana sumber datanya diperoleh? Cortex mengintegrasikan data internal dengan data pihak ketiga atau data ILAP seperti sertifikat tanah dari BPN, data kendaraan dari Samsat, transaksi perbankan, serta pertukaran data internasional melalui skema AEOI. Dengan menggunakan algoritma identity meshing, Business Intelligence akan otomatis mendeteksi jika ada ketidaksesuaian atau mismatch antara profil ekonomi real dengan laporan SPT wajib pajak. Dalam ekosistem Cortex, Business Intelligence beroperasi melalui 4 jenis data analika. Yang pertama, Descriptive Analytics, contohnya lewat dashboard penerimaan dan smartboard untuk memantau data historis. Yang kedua, ada Diagnostic Analytics, digunakan untuk mendeteksi penyebab suatu kondisi kepatuhan. Yang ketiga, ada Predictive Analytics, seperti sistem ability to pay untuk memprediksi kemampuan bayar wajib pajak menggunakan machine learning. Dan yang terakhir ada prescriptive analytics, tingkat tertinggi yang diterapkan pada mesin risiko CRM untuk memberikan rekomendasi solusi otomatis. Integrasi Business Intelligence ini menghidupkan fungsi CRM Engine dalam 6 peta risiko kepatuhan, mulai dari fungsi ekstensifikasi, pelayanan, edukasi, pemeriksaan dan pengawasan, transfer pricing, hingga penagihan. Pendekatan ini sesuai dengan piramida kepatuhan OECD untuk memastikan tindakan DJP tepat sasaran. Dampak transformatif dari penerapan ini sangat nyata bagi manajemen eksekutif, memperoleh dashboard data yang akurat secara real-time. Bagi pegawai atau AR, efisiensi kerja meningkat karena profil risiko wajib pajak sudah tersaji otomatis. Dan bagi masyarakat, menciptakan level playing field atau keadilan berusaha sehingga meningkatkan kepercayaan kepada publik. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bisnis intelijen pada konteks DJP berhasil mentransformasikan arsitektur data DJP, berhasil mewujudkan pengawasan yang objektif ilmiah berdasarkan risiko, serta mendorong DJP menjadi data-driven organization. Namun, demi keberlanjutan sistem, ada 3 hal strategis yang bisa dilakukan oleh DJP. Yang pertama, peningkatan validitas data eksternal untuk menghindari error algoritma. Yang kedua, ada pelatihan keberlanjutan SDM bagi perpajakan terhadap data analytics. Dan yang terakhir, ada
keamanan siber dan enkripsi ketat terhadap privasi data wajib pajak. Sekian, saya Radita Arifulwani, izin pamit undur diri. Terima kasih.